Rodri adalah gelandang terbaik dunia saat ini, dan Real Madrid ingin membawanya ke Bernabeu. Tapi kenapa Perez justru menahan diri? Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Madrid. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Rodri Hernandez, gelandang Manchester City berusia 29 tahun, memang sedang berada di puncak performa. Ia adalah metronom permainan ala Pep Guardiola. Punya ketenangan, jangkauan umpan luas, kemampuan bertahan solid, dan mental juara. Tidak berlebihan kalau disebut sebagai penerus alami Toni Kroos, dan kabar terbaru dari media Tribuna menyebutkan bahwa para petinggi Real Madrid memang masih meminati Rodri. Bahkan, sang pemain juga disebut tertarik balik ke Spanyol. Tapi ada satu hal yang membuat transfer ini belum terjadi sekarang. Real Madrid memilih untuk menunda rencana pembelian Rodri, dan kemungkinan besar baru akan bergerak serius pada bursa transfer musim panas tahun 2026. Kenapa tahun 2026? Jawabannya berkaitan langsung dengan kontrak dan harga Rodri saat ini. Saat ini, Rodri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga Juni 2027. Artinya, jika Madrid mencoba membelinya sekarang, klub harus menyiapkan dana luar biasa besar. Menurut situs Transfermarkt, nilai pasar Rodri saat ini mencapai 110 juta euro, atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Harga yang sangat tinggi, bahkan untuk klub sebesar Real Madrid. Di sisi lain, Manchester City juga tidak berniat menjual. Guardiola masih sangat bergantung pada Rodri sebagai jangkar utama tim. Dan tidak ada tanda-tanda Rodri akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Nah, disinilah strategi Perez dan jajaran manajemen Madrid mulai terlihat. Alih-alih memaksa beli sekarang dengan harga tinggi, mereka memilih untuk menunggu momen yang lebih tepat, yaitu ketika kontrak Rodri tersisa 1 tahun lagi, pada musim panas 2026. Di waktu itu, nilai pasar Rodri diprediksi akan turun drastis, dan tekanan akan ada di pihak Manchester City jika sang pemain tidak memperpanjang kontraknya. Real Madrid pun bisa masuk dengan tawaran yang jauh lebih rendah, atau bahkan berpeluang merekrut Rodri secara gratis tahun berikutnya. Tapi tunggu dulu, guys, kenapa Real Madrid yang terkenal royal dan agresif di bursa transfer justru memilih untuk menahan diri? Apakah ini masalah finansial? Atau karena mereka sudah terlalu banyak belanja? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Salah satu faktornya adalah karena fokus regenerasi. Madrid sudah merekrut pemain-pemain muda di posisi gelandang. Tchouaméni, Camavinga, hingga Bellingham. Mereka ingin membentuk generasi baru yang bisa bermain dalam 5-8 tahun ke depan. Jadi, jika Madrid mendatangkan Rodri sekarang, itu berpotensi mengganggu perkembangan pemain muda yang sudah mereka investasikan dengan harga mahal. Apalagi, musim panas 2025 ini, Real Madrid dikabarkan sudah stop belanja pemain besar. Mereka akan fokus pada proyek jangka panjang, meskipun pelatih baru mereka, Xabi Alonso, disebut masih menginginkan satu tambahan gelandang senior. Jadi, keputusan Perez untuk menunda transfer Rodri sebenarnya masuk akal. Mereka tak mau buru-buru, dan menunggu waktu terbaik secara taktis maupun finansial. Kesimpulannya, Rodri tetap ada di radar Real Madrid, dan bukan tidak mungkin. Di musim panas 2026 nanti, saat kontraknya tinggal setahun, dan harganya mulai turun, Rodri akan benar-benar mendarat di Bernabeu. Tapi untuk saat ini, semua pihak masih menunggu dan menahan langkah. Sekarang gue pengen dengar pendapat kalian. Apakah Rodri memang layak jadi penerus Kroos di Real Madrid? Haruskah Madrid sabar menunggu? Atau justru langsung gebrak sekarang? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan update transfer Real Madrid seperti ini. Ngomong-ngomong soal Madrid, kita tak boleh melupakan Mbappe, di mana dia dalam beberapa waktu lalu sempat nge-tweet satu angka, 10. Kelihatannya simpel, tapi gak banyak yang tahu soal sejarah mengejutkan Real Madrid. Ayo kita gas. 10. Cuma 2 angka. Tapi efeknya? Dahsyat. Cuitan Mbappe di akun X miliknya ke Mbappe langsung jadi pusat perhatian dunia. Tak ada penjelasan. Tak ada embel-embel. Hanya 2 digit. Tapi maknanya sangat dalam. Apakah ini hanya iseng? Atau sebuah pesan tersembunyi? Publik sadar, ini bukan sekadar angka. Ini kode. Kode warisan, kode kekuasaan, kode nomor punggung 10 di Real Madrid. Nomor yang selama hampir 1 dekade dikuasai Luka Modric. Dan kini, setelah Modric resmi hengkang ke AC Milan, angka itu kosong, atau lebih tepatnya, sudah diklaim secara halus oleh sang superstar baru, Kylian Mbappe.
Meski belum diumumkan secara resmi oleh klub, media Spanyol sudah ramai-ramai menerjemahkan sinyal ini. Mbappe akan menjadi nomor 10 baru Real Madrid, tulis Marca. Atau setidaknya begitu yang diumumkan sendiri oleh pemain Prancis itu lewat tweet yang sangat singkat. Singkat, tapi tajam, sederhana, tapi penuh makna, dan dari sisi marketing, sangat efektif. Cuitan itu langsung meledak, 15 juta lebih views, 217 ribu likes, dan 10 ribu komentar. Netizen pecah. Madridistas bersorak. Rival? Cuma bisa mengawasi, musim lalu. Mbappe mengenakan nomor 9, tapi musim ini, ia ingin lebih dari sekadar finisher. Ia ingin menjadi pusat proyek, nomor 10 bukan hanya angka. Itu simbol peran utama. Simbol pemimpin, simbol kepercayaan penuh dari klub, tapi tunggu dulu. Perjalanan angka 10 di Madrid punya sejarah panjang. Luis Figo pernah memakainya setelah pindah dari Barcelona. Clarence Seedorf juga. Michael Laudrup, Hierro, Prosinecki, lalu ada nama mengejutkan, Lassana Diarra pada 2009-2011. Sebuah angka yang berpindah dari generasi ke generasi. Dari seniman lapangan tengah hingga pekerja keras tak terduga. Dan di antara semua nama itu, ada satu nama mengejutkan, bukan pemain flamboyan. Bukan juga legenda yang sering dibicarakan, tapi ia pernah memakai nomor 10 Real Madrid di awal dekade 1990-an, dan yang bikin kaget, ia adalah mantan pelatih timnas Indonesia. Ya, betul. Seorang pelatih yang pernah berdiri di pinggir lapangan di Stadion Gelora Bung Karno, yang pernah menyusun strategi buat Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan, pernah mengenakan nomor 10 suci di Santiago Bernabeu. Siapa dia? Tenang. Kita akan bahas nanti. Karena sekarang, mari kita fokus dulu pada pergeseran kekuasaan besar ini. Menurut laporan AS, manajemen Madrid memang sudah merancang kampanye pemberian nomor 10 untuk Mbappe sejak akhir Mei. Namun, pengumuman resmi ditahan karena menghormati Modric, yang saat itu masih menyelesaikan musim terakhirnya dan berlaga di Piala Dunia antar klub 2025. Kini, semua kepingan puzzle mulai menyatu. Cuitan singkat Mbappe bukan iseng. Itu tanda bahwa era baru telah dimulai, dari Modric ke Mbappe, dari pengatur serangan klasik ke mega bintang serba bisa, dari legenda Kroasia ke simbol baru Prancis di Bernabeu, dan jangan lupakan satu hal, nomor 10 Real Madrid kini menyimpan jejak yang tak pernah kita sangka. Sebuah benang merah yang menghubungkan Bernabeu dengan Indonesia. Tapi siapa sebenarnya sosok misterius itu? Dan apa hubungannya dengan Mbappe? Tunggu di segmen berikutnya. Karena ini bukan sekadar angka, ini tentang warisan, tentang sejarah, dan mungkin tentang takdir. Dan sekarang waktunya kita ungkap siapa sosok misterius itu. Seorang mantan pemain Real Madrid, pemilik nomor 10 di awal 90-an, dan pernah berdiri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Namanya, Luis Milla. Ya, gelandang elegan asal Spanyol ini mengenakan nomor 10 Real Madrid dari tahun 1991 hingga 1994. Bukan pemain flamboyan, tapi otak permainan. Tipe pemain yang mengatur ritme, membaca tempo, dan diam-diam jadi jenderal di lapangan. Nomor 10 saat itu bukan sekadar angka, itu simbol. Simbol pengatur strategi. Dan Luis Milla menjalankannya dengan tenang. Lalu, lebih dari 2 dekade kemudian, Milla kembali dikenal di Indonesia sebagai pelatih timnas U23 dan senior pada 2017. Membina pemain muda seperti Evan Dimas dan Egy Maulana Fikri, dan kini sejarah diam-diam berulang. Nomor 10 Real Madrid kembali jadi milik sosok istimewa, Kylian Mbappe. Apakah Mbappe tahu bahwa nomor itu pernah melekat pada ex-pelatih timnas Indonesia? Mungkin tidak. Tapi itu yang bikin cerita ini makin menarik. Nomor 10 di Madrid punya jejak panjang. Dari Milla ke Figo, Seedorf, Modric, dan sekarang Mbappe. Buat Mbappe, ini bukan sekadar nomor favoritnya di timnas Prancis. Ini pernyataan. Ini simbol kepemimpinan. Dan mungkin, tanpa disadari, sebuah kelanjutan dari warisan panjang Real Madrid, satu angka, satu sejarah, dan satu hubungan tak terduga antara Bernabeu dan Jakarta. Tapi sekarang kita punya masalah lain. Bellingham dikabarkan cedera, dan Xabi Alonso butuh solusi cepat. Siapa yang layak mengisi peran vital Jude Bellingham di lini tengah Real Madrid? Tunggu dulu, karena jawabannya bisa jadi mengejutkan. Waduh guys, ini sih berita buruk buat fans Real Madrid, tapi sempurna banget buat fans Barcelona. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.